A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kairo, Kediri. Kalian pernah nggak sih keinget semasa kita melakukan kegiatan di pondok? Yang bangun pagi bukan karena alarm HP, tapi melainkan karena suara bangun-bangun udah subuh dari para pengurus. Atau terkadang suara gebrakan pintu. Dan yang lebih tragisnya lagi, ditarik paksa untuk langsung bangun ketika nyawa belum terkumpul. Itulah awal dari kegiatan di pondok. Pagi belum terang, mata masih berat, tapi udah harus wudhu dan jalan ke masjid. Udara dingin, tapi anehnya kita tetap melakukannya meskipun dengan berat hati. Setelah subuhan, lanjut mengaji. Kadang sambil ngantuk-ngantukan, tapi tetap semangat demi setoran hafalan, walau terkadang hafalannya masih di awang-awang. Lanjut sarapan. Jangan bayangin nasi uduk ya. Kadang cuma nasi dan kerupuk. Tapi makan bareng sama teman-teman itu rasanya kayak makan di Hotel Bintang 5. Masuk jam 7 pagi. Waktunya sekolah formal dimulai. Kita berjejer jalan menuju sekolah dengan seragam lengkap, kemeja putih, celana atau rok kain, plus peci atau hijab. Kadang sepatu belum sempat diikat, tapi semangat tetap kuat. Begitu duduk di kelas, suasananya ya gitu-gitu aja. Ada yang serius nyatet, ada yang ngelamun sambil liatin kipas angin, ada juga yang sibuk nyari posisi aman biar nggak ditunjuk guru. Tapi yang paling berkesan itu bukan cuma ilmunya, tapi cara belajarnya. Kita saling bantu, yang ngerti ngajarin yang belum paham. Kalau ada ulangan, langsung rame nyari contekan. Maksudnya nyari pemahaman bareng. Sekitar jam 12 siang, bel pulang sekolah bunyi dengan sangat nyaring. Rasanya kayak menang lomba. Tapi pulang sekolah di pondok itu nggak kayak pulang sekolah pada umumnya. Kita nggak langsung rebahan, juga nggak langsung scroll HP. Ya iyalah, orang HP aja nggak bawa. Biasanya langsung baris buat sholat zuhur berjamaah. Habis zuhur, baru dah waktunya istirahat. Atau pura-pura istirahat, padahal latihan lawakan. Gara-gara satu temen nyeletuk sedikit, semua jadi ketawa satu asrama. Ada yang langsung ke kamar buat selonjoran bentar, ada juga yang lari-lari ke dapur buat ambil makan siang. Atau ke tempat jemuran ngangkat baju, yang kadang baju orang juga ikut keangkat karena lupa ditandain. Setelah habis waktu istirahat, waktunya sholat asar berjamaah. Kadang kita udah siap di masjid. Kadang juga masih lari-larian karena baru sadar kalau udah azan. Tapi sholat tetap rapi, barisnya lurus, dan hatinya insya Allah khusyuk. Nah, setelah asar ini, terus kita belajar lagi. Mulai dari kitab kuningnya tulisannya kayak cacing kesetrum, sampai pelajaran nahu yang bikin kepala panas. Tapi seru, karena belajarnya rame-rame. Kadang juga suka ada momen seru pas Ustadz kasih pertanyaan dan semua pura-pura sibuk nulis biar nggak ditunjuk. Karena sudah masuk waktunya makan sore, tapi pelajaran belum selesai. Namun kita tetap lanjut, karena kita tahu ini semua buat masa depan kita juga. Dan walaupun kadang capek, ngantuk, atau bosan, tapi suasana di kelas pondok itu beda. Malamnya, masih ada sholat maghrib berjamaah.
Malam di pondok itu bukan cuma soal belajar. Kadang malah malam hari yang paling menyentuh. Waktunya hati diajak duduk tenang, bareng-bareng teman dan para asatidz, untuk istighosa tahlilan ataupun murojaah bersama. Lakum kaya-kaya sak temene sira Rono ngeten dan riki tidak unik. Berikan yang keterangan wal jahlu idlaya tajalla bihima. Wong niku nek bodho barang sing ketok mawon dhek kadang ngerti. Rono dhek ora duwe ilmu. Ketok ning ngarepe kadang ngerti. Kalau malam Jumat biasanya gantian, manakipan, kitobah, qiraatul kutub, dan berjanji bersama di masjid. Setelah kegiatan tersebut selesai, biasanya ditutup dengan doa bersama. Doa minta barokah ilmu, minta kesehatan, minta dikuatkan dalam menuntut ilmu. Dan tentu saja doa buat orang tua di rumah. Malam seperti ini tuh nggak ribut, nggak heboh, tapi justru jadi malam yang paling berkesan. Setelah kegiatan selesai sebagian, pondok udah mulai sepi, lampu kamar mulai diredupkan. Beberapa santri udah ada yang tidur, ada juga yang masih beresin kitab dan catatan. Tapi malam belum benar-benar selesai. Karena di pondok kita ini masih ada satu kegiatan yang nggak kalah penting, namanya mujahadah. Mujahadah itu ibarat curhat kepada Allah di tengah malam. Di momen ini, tanpa sadar, sering jadi waktu paling emosional. Ada yang terisak pelan, ada yang diam tapi matanya berkaca-kaca. Karena malam itu, kita ngerasa dekat banget sama Allah. Justru disitulah letak rasa nikmatnya. Kita duduk tenang sambil merenung, mengingat dosa-dosa, mengingat perjuangan belajar, dan berharap semoga semua capek kita selama di pondok nggak akan sia-sia. Mujahadah malam-malam di pondok itu bukan cuma soal rutinitas, tapi soal perjuangan, soal menundukkan diri, menyambungkan hati. Dan itulah yang bikin pondok bukan cuma tempat belajar, tapi tempat mendewasakan jiwa. Habis mujahadah, semua kembali ke kamar dengan hati yang lebih ringan. Badan boleh capek, tapi hati justru terasa tenang. Dan akhirnya malam pun benar-benar berakhir. Santri kembali ke kamar masing-masing, ada yang langsung tidur nyenyak, ada yang masih baca zikir pelan-pelan sambil tiduran. Ada juga yang memandangi langit malam, pelan-pelan sambil merenung. Ada juga yang tidur sambil duduk waktu murojaah. Yang penting niat, kadang juga curhat soal rindu rumah, atau rindu masakan bunda, mungkin. Dan begitulah kegiatan yang kita jalani setiap harinya. Capek sih, iya, tapi entah kenapa, meski capek tetap terasa cukup. Karena semua ini dijalani bersama-sama, dalam suasana pondok yang gak mewah, tapi penuh berkah. Karena di pondok itu bukan cuma soal belajar agama, tapi soal belajar hidup, belajar sabar, belajar ngurus diri, dan belajar lebih baik lagi. Disinilah kita belajar bahwa hidup itu bukan soal santai-santai, tapi soal mengisi waktu dengan hal-hal yang baik. Perlu diketahui, di pondok itu ngajarin kita setiap hari tanpa banyak teori, untuk melangkah lebih dekat kepada Sang Ilahi.